Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga baik-baik saja ya. Nah, kali ini kita sudah masuk di tema 2. Ya, kita masuk hari ini di tema 2, yaitu bermain di lingkunganku. Tema 2 ini nanti kita akan belajar tentang keberagaman benda yang ada di sekitar rumah kita. Banyak sekali kan ya benda-benda yang ada di rumah kita. Seperti biasa, di sini ada kompetensi dasarnya, yaitu menguraikan kosakata dan konsep tentang keberagaman benda berdasarkan bentuk dan wujudnya dalam bahasa Indonesia atau bahasa daerah melalui teks tulis, lisan dan visual, dan atau eksplorasi lingkungan. Kemudian melaporkan penggunaan kosakata bahasa Indonesia yang tepat atau bahasa daerah hasil pengamatan tentang keberagaman benda berdasarkan bentuk dan wujudnya dalam bahasa Indonesia atau bahasa daerah melalui teks tulis, lisan, dan visual. Untuk tujuan pembelajaran kali ini, di tema 2 ini, di subtema 1 ini, kalian nanti akan dapat melakukan pengamatan sederhana tentang keberagaman benda di lingkungan sekitar dengan benar. Kemudian dapat menuliskan hasil pengamatan dengan benar dan dapat mengelompokkan keberagaman benda di lingkungan sekitar berdasarkan bentuknya, wujudnya, sifatnya, dan ciri-ciri dari benda tersebut. Mengerti ya? Wujud benda. Kita masuk pada wujud benda. Wujud benda itu apa sih? Nah, bagaimana sih perubahan dari wujud benda? Perubahan wujud benda adalah peristiwa perubahan bentuk suatu benda menjadi bentuk benda lain yang berbeda. Jadi dari benda satu ke benda lainnya dia berbeda. Secara umum, seperti yang kita ketahui, kali ini kita akan belajar 3 macam wujud benda, yaitu ada padat, cair, dan gas. Benda padat, cair, dan gas tersebut bisa mengalami perubahan wujud. Ada yang berubah bentuknya, warnanya, maupun baunya. Perubahan wujud tersebut terjadi karena suatu benda dipanaskan atau didinginkan dengan suhu tertentu. Perubahan wujud benda dapat bersifat sementara atau tidak sementara, jadi tetap. Oke? Nanti silakan kalian baca lagi ya. Sedangkan bentuk benda adalah kondisi dari suatu benda yang dihubungkan dengan bangun datar atau bangun ruang. Jadi biasanya gampangnya dia memiliki bentuk kalau nggak bangun datar ya bangun ruang. Nah, seperti gambar yang ada dalam bingkai warna hitam. Di situ semuanya adalah bangun ruang. Maaf, ada bangun datar yang warna kuning di bawah. Itu adalah kertas. Kemudian di situ ada tempat pensil, itu namanya bangun ruang, ya. Jadi dia memiliki bentuk, entah lingkaran, entah persegi panjang, entah segitiga, oval, dan lain sebagainya. Oke? Sedangkan sifat benda yaitu sifat yang dimiliki setiap benda itu berbeda. Contohnya ada halus, basah, kasar, dan lain sebagainya. Jadi sifat yang dimiliki oleh benda itu benda tersebut. Contohnya ada batu, kemudian ada pasir, kemudian ada kulit kayu. Kulit kayu ini merupakan contoh benda yang memiliki sifat kasar. Jadi sifatnya adalah kasar, teksturnya juga kasar. Kemudian air. Air sifatnya gimana? Air itu sifatnya basah. Ya. Kalau kapas, bulu, dan kertas memiliki sifat halus. Jadi dari sini paham ya? Sifat tadi adalah permukaan atau keadaan dari benda tersebut gimana sih? Memiliki teksturnya halus kah, basah kah, kasar kah, atau yang lainnya. Di sini ada contohnya. Tadi yang Ustazah sebutkan ada batu, pasir, dan kulit pohon. Sifatnya kasar. Ada air, sifatnya basah. Ada kapas, bulu, dan kertas, sifatnya adalah halus. Nah, sedangkan ciri-ciri benda kita kelompokkan tadi ya, kan ada 3 tadi. Wujud benda tadi kan ada 3. Kemudian ciri-cirinya juga kita kelompokkan sesuai dengan wujudnya. Di sini ada yang pertama, ciri-ciri benda padat. Ciri-ciri benda padat yaitu bentuknya tetap. Dapat diubah bentuknya dengan menggunakan cara tertentu, mempunyai massa, ya, bentuknya tetap. Jadi mau dipindahkan ke atas lemari, contohnya pensil mau dipindahkan ke atas lemari
tetap bentuknya tetap pensil. Kalau dimasukkan di kotak pensil, sama tetap bentuknya juga seperti pensil. Kalau mau dimasukkan kalau mau diletakkan di atas meja, tetap bentuknya juga seperti pensil yang kalian pegang dari awal tadi, kecuali diubah menggunakan cara tertentu. Oke? Mungkin bisa ditekan pakai alat gitu ya. Nah, yang selanjutnya adalah ciri-ciri benda cair. Gimana ya ciri-cirinya? Bentuknya dapat berubah, mengikuti wadahnya, menempati ruang, mempunyai massa. Permukaan benda cair yang tenang akan selalu datar. Nah, benda cair ini biasanya mengalir ke tempat yang lebih rendah dan dapat melarutkan suatu zat tertentu. Jadi bentuknya dapat berubah. Contoh, saat kita mau minum air putih. Pertama air putih ini ada di dalam botol, kemudian kita pindahkan ke gelas. Kira-kira bentuknya akan samakah seperti di botol atau mengikuti gelasnya setelah kita pindahkan ke gelas? Mengikuti gelasnya ya, pasti di situ. Mengikuti wadahnya. Kemudian menempati ruang. Dia ada di dalam gelas. Ruangan di dalam gelas dia tempati. Kemudian seandainya kita mau membuat teh, kemudian kita masukkan gula, gitu ya. Butiran gula tadi menjadi larut kan ya, bukan habis sih, berubah ikut ke cairan teh tadi. Oke? Nah, sekarang adalah ciri-ciri benda gas. Benda gas ini bisa diartikan juga dengan udara. Gas ini tidak bisa dilihat tapi bisa dirasakan. Bentuknya bisa berubah sesuai dengan ruangan yang ditempatinya. Dan dia akan menempati ruangan, memiliki massa dan menekan ke segala arah. Contoh gampangnya adalah balon. Nah, di dalam balon itu ada udara. Udara tadi menekan bagian dalam balon. Akhirnya balon tadi menggelembung. Ya, dia menempati tempat yang ada di dalam balon sehingga balonnya menggelembung dan mengikuti bentuk dari balon tersebut. Kalau bentuk balonnya segitiga ya segitiga, kalau balonnya bintang ya bintang. Oke? Bisa dipahami? Semoga bisa dipahami ya. Di sini saya punya tabel contoh dari benda-benda, keberagaman benda yang ada di sekitar rumah. Pertama ada balon. Balon tadi wujudnya adalah gas. Bentuk bendanya gimana? Bulat. Sifat bendanya halus. Kita raba menggunakan tangan. Kalau pengen tahu itu halus, kasar atau basah, bisa kalian rasakan menggunakan tangan, kulit tangan ya. Kemudian ciri-ciri bendanya, nah tadi sudah disebutkan di atas. Memiliki massa, menempati ruang, tidak bisa dilihat tapi bisa dirasakan, menekan ke segala arah. Kemudian ada dua, minyak. Nah, minyak goreng, wujud bendanya gimana? Cair, bentuknya berubah-ubah. Sifat bendanya basah. Ciri-ciri bendanya, bentuknya berubah, mengikuti wadahnya, memiliki massa, menempati ruang. Permukaan benda cair yang tenang akan selalu datar. Kemudian yang ketiga, ada durian. Nah, wujud bendanya padat. Bentuk bendanya gimana? Bulat. Bagaimana sifatnya? Kasar. Kulitnya kasar ya kalau kalian raba ya. Nah, ciri-cirinya bentuknya padat. Bentuknya tetap. Kemudian mempunyai massa dan dapat diubah bentuknya dengan menggunakan cara tertentu. Dimengerti? Nah, biar kalian lebih mengerti dan bisa mendapatkan pengalaman sendiri agar pembelajaran tadi juga dapat kalian pahami. Di sini mari kita mencoba melakukan pengamatan sederhana ya. Yang pertama yang harus kalian lakukan adalah melakukan pengamatan terhadap keberagaman benda yang ada di sekitar lingkungan rumah kalian. Setelah melakukan pengamatan, kemudian langkah selanjutnya adalah diamati. Mengamati setiap bentuk, wujud, sifat, dan ciri-ciri benda tersebut. Diamati ya, diamati baik-baik. Kemudian yang ketiga, kalian laporkan hasil pengamatan tadi berdasarkan bentuk, wujud, sifat, dan ciri-ciri benda tersebut dalam bentuk tabel dan dikerjakan pada buku tugas kalian. Karena kali ini kita belajarnya bahasa Indonesia, berarti dikerjakan di buku bahasa Indonesia. Oke? Oke ya. Sekian dari Ustazah.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar. Semoga ilmu yang kalian dapatkan bisa bermanfaat untuk kalian dan untuk masa depan kalian. Dadah.